Raja Bintara, Mami Wedianti, Jaka Tengir, Kamila Tunisa, Nawang Asih, Yasri Putri, Laras, Sela Diandana, Arya Kamila Tunisa, Yuda Juwita Anggraini, Bayu Warga 4, Adelia Putri Lestari, Penasehat Raja, Yarsi Kamila dan Eza, pasukan prajurit Raja, Adel dan 7 bidadari. Pria tersatu telah meninggal. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Pada zaman dahulu di desa Taruk hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Taruk. Ia tinggal bersama ibunya di Taruk. Mereka hidup sederhana bergantung pada hasil hutan. Sejak masih kecil, Taruk sudah ditinggal oleh ayahnya. Suatu hari mereka sedang bertani di sawah. Ibu, kenapa? Ibu tidak apa-apa, Nak. Hanya batuk biasa saja. Kalau begitu, biar saya saja yang menyelesaikan pekerjaan ibu hari ini. Terima kasih, Nak. Ibu masih kuat kok. Tidak apa-apa ibu, biar Jaka yang mengerjakannya. Ibu beruntung memiliki anak seperti kamu, Nak. Hari sudah semakin petang. Ibu Jaka Taruk pun mengajak Jaka Taruk untuk pulang ke rumah. Nah, hari sudah hampir petang. Kita akhiri pekerjaan hari ini ya. Baik bu. Sesampainya di rumah, mereka makan malam dan berbincang-bincang. Nah, ada yang ingin ibu katakan padamu. Ada apa bu? Nah, ibu lihat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk meminang gadis. Lekaslah menikah, ibu ingin meminang cucu sebelum ibu pergi. Tapi saya ingin nikah bu. Tapi jika ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurusmu? Jangan berbicara seperti itu ibu. Ibu hanya merasa semakin lelah, Nak. Keesokan harinya, seperti biasa, Jaka Taruk akan pergi ke sawah bersama ibunya. Namun, ibu Jaka Taruk merasa lelah sehingga tidak bisa menemani Jaka pergi ke sawah hari ini. Tumben ibu yang menyiapkan semuanya hari ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Ibu ingin kamu tidak terlalu kelelahan saat bekerja. Terima kasih bu. Iya, sama-sama, Nak. Sepertinya hari ini ibu tidak bisa pergi bertani denganmu. Iya sudah, biar Jaka saja bu. Ibu istirahat saja di rumah. Ya sudah dulu bu. Iya, Nak. Hati-hati ya. Saat menuju ke sawahnya, Jaka tidak sengaja berpapasan dengan Laras. Mereka saling menyapa dengan senyuman. Kemudian Jaka pun berlalu ke sawahnya untuk bertani. Walaupun hanya pergi bekerja sendiri, Jaka tetap semangat demi ibu yang sedang lelah di rumah. Andai saja dia jadi suamiku, aku pasti bahagia. Hari sudah petang, saatnya Jaka Taruk pulang ke rumah membawa hasil panennya. Assalamualaikum bu. Ibu kemana ya? Kok rumah berantakan? Lama kemudian, Jaka Taruk menemukan ibunya tergeletak di lantai. Ibu kenapa bu? Maafkan semua kesalahan ibu, Nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir ibu. Carilah pendamping hidupmu agar ada yang mengurus
Jangan tinggalkan Jaka, Bu. Ibu. Perjalanan hiduplah 7 bidadari cantik. Bidadari itu namanya Nawang Wulan, Nawang Sari, Nawang Rum, Nawang Asih, Nawang Harum, Nawang Kinasi, dan Nawang Dewi. Ketujuh bidadari cantik itu sedang meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke Mayapada. Hari ini begitu cerah, matahari membangunkanku dari mimpi. Rasanya tadi aku bermimpi, pori-poriku seperti ketusuk air. Rasanya sejuk banget. Terus bagaimana? Kamu ini aneh deh. Kalau ngomong yang ada itu pisau yang masuk dan sakitnya itu di sini. Di taman, Nawang Kinasi menghampiri kakaknya, yaitu Nawang Harum, Nawang Asih, Nawang Rum yang sedang duduk bercengkrama. Kakak, iya adikku, ada apa? Harum sekali kamu pagi ini. Hehehe, iya kak, ayo kita ke Mayapada. Aku ingin ke bumi, mandi di sungai. Aku rindu. Wah, ide bagus tuh. Kebetulan kita sudah lama tidak ke Mayapada sejak musim dingin ini. Ya sudah, nanti kakak akan bicara dengan Kak Ali dulu ya. Dengan senangnya, Nawang Kinasi menghampiri Nawang Dewi dan Nawang Wulan untuk memberitahu kalau mereka akan ke Mayapada. Bau, kalian jauh deh. Kok belum mandi sih? Ntar ibu marah loh kalau kita pergi tapi badan masih mau. Emang kita mau kemana? Kita akan ke Mayapada. Kita akan mandi di sungai. Wah, Mayapada bagai nusuk ke dada. Dinginnya akan meraba darahku. Wah, Mayapada itu. Kamu kebiasaan deh, menghayal kamu sampai ke ujung tanduk. Tidak tahu artinya, tapi asal menyebutkan. Ketika sedang berkumpul, bidadari Nawang Sari sedang terlihat membawa bunga dan ingin menata bunga ke dalam vas di ruang tamu. Kakak, adik bidadari ingin ke bumi. Mereka ingin mandi di sungai. Ayo kita ke bumi yuk kak, kami rindu ingin mandi di sungai kak. Iya kak, ayo kita pergi di sana kak. Iya, tunggu sebentar, kakak mau minta izin dulu dong sama ayah. Kalau ayah mengizinkan, kita akan pergi lagi. Iya kak, ayo minta izin silakan kak, sebelum akan diperdengar. Ibu dan ayah bidadari sedang duduk sambil minum kopi di bilik taman belakang. Ayah, ibu, saya dan adik-adik meminta izin untuk pergi ke Mayapada. Mereka rindu ingin mandi di sungai. Pergi anak, tapi ingat pada saat perang berkelahi dulu, kalian semua harus segera kembali ke istana. Baik ayah, kami semua mengerti. Kami akan segera kembali ketika tombak kerajaan berbunyi. Berhati-hatilah nak. Baik bu. Suatu ketika, Jaka Tarub sedang di hutan untuk menghilangkan kepenatan sambil berburu makan siang. Tanpa sengaja, Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda di arah sungai.
berjalan mendekat menuju sungai. Kemudian ia menemukan selendang wanita-wanita tersebut yang tergeletak berserakan di atas batu. Setelah memilih, ia mencuri salah satu selendang dan menyembunyikannya. Cepat adik-adikku, saatnya kita kembali ke kayangan. Ayah sudah memanggil kita untuk pulang. Tapi kak, selendangnya aku tidak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Bidadari yang lain pun ikut sibuk mencari selendang Nawangwulan. Namun sayangnya selendang Nawangwulan tak kunjung ditemukan. Bagaimana ini? Padahal selendang adik Nawangwulan ada di sebelah selendangku. Aku sudah mencoba mencari selendang adik Nawangwulan, tapi tak kunjung kutemukan juga. Ya, aku sudah coba mencarinya. Apa yang harus kita lakukan, kakak? Kita tidak bisa terus-terusan berada di Mayapada. Kita harus pulang ke kayangan sekarang juga. Maafkan kami, adik Nawangwulan. Mungkin sudah takdir adik untuk tinggal di Mayapada. Tapi kak, bagaimana dengan aku di sini? Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Nawangwulan. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, adik Nawangwulan. Kakak! Keenam bidadari pun meninggalkan Nawangwulan sendirian. Selendang Nawangwulan masih belum ia temukan. Nawangwulan merasa kesepian dan menangis di tepi sungai. Mengapa kau menangis, gadis cantik? Selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Kayangan, jadi kau adalah seorang bidadari. Kalau aku begitu, aku tak akan melukaimu bidadari cantik. Daripada tinggal di hutan ini sendirian, bagaimana jika kau ikut ke rumahku? Kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Benar, kan? Iya, kau bisa tinggal selama yang kau mau. Pakailah ini. Oh iya, siapa namamu? Aku Nawangwulan. Nama yang sangat bagus. Ayo ikut aku pulang. Dengan senangnya, Nawangwulan mengikuti Jagataru menuju rumah Jagataru. Ia menerima ajakan Jagataru karena ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di kayangan, kakak-kakak Nawangwulan merasa takut untuk menghadapi ayah mereka. Mereka takut ayah dan ibu mereka akan marah karena mereka pulang ke kayangan tanpa Nawangwulan. Kenapa adik kalian Nawangwulan tidak pulang? Kemana adik kalian? Kemana dia? Kenapa kalian pulang tanpa adik kalian? Maafkan kami, ayah ibu. Nawangwulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Iya ibu, selendang adik Nawangwulan tak kunjung kami temukan, meskipun sudah kami cari. Ayah kecewa pada kalian karena tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami, ayah. Sudahlah, jangan menyalahkan mereka. Mungkin sudah takdir Nawangwulan untuk tinggal di Mayapada. Apa yang harus kita lakukan untuk Nawangwulan sakit? Hamba setuju dengan perkataan Ratu Sukandari, Raja. Mungkin sudah takdir Nawangwulan untuk tinggal di Mayapada. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa. Berharaplah semoga hal buruk tidak terjadi pada Nawangwulan. Baiklah kalau begitu. Hari demi hari berlalu, Jagataru dan Nawangwulan pun semakin menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.
Tapi ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka, yang itu adalah Laras dan Arya. Aku benci banget sama pernikahan mereka. Aku pun sama halnya dengan kamu.
Tapi boleh nggak kita benci sambil makan dulu? Aku lapar. Arya, ini serius. Kita harus buat rencana dan menghancurkan pernikahan mereka. Hah? Tapi apa rencananya? Jangan bilang kita harus naik naga ya. Aku takut tinggi. Kamu harus bantu aku untuk mendapatkan jatah. Baiklah, aku akan bantu. Tapi apa imbalannya untukku? Jangan cuma ucapan terima kasih doang ya. Sebagai imbalannya, aku akan rakit kamu sebelah 5 porsi. Baiklah, aku setuju. Mereka berdua pun terus berusaha untuk menghancurkan pernikahan Nawangwulan dan Jaka Tarub. Namun akhirnya usaha mereka gagal. Keesokan harinya, setelah pernikahan Nawangwulan dan Jaka Tarub sudah cukup lama, mereka dikaruniai anak kembar, yang satu perempuan dan yang satu laki-laki. Anak mereka bernama Nawang Asih dan Jaka Tengil. Setelah Nawang Asih dan Jaka Tengil beranjak dewasa, permasalahan antara Jaka Tarub dan Nawangwulan pun semakin bertambah. Terusiklah rasa ingin tahu Jaka Tarub tentang Nawangwulan karena hasutan Arya dan kedua teman Jaka Tarub, yaitu Banyu dan Indra. Jaka, apakah kamu tidak curiga pada istrimu? Apa maksudmu? Bukankah selama ini istrimu Nawangwulan selalu melarangmu untuk tidak membuka waktu yang dia gunakan untuk transaksi? Iya, itu emang benar. Tapi apa masalahnya? Apakah kamu tidak curiga kenapa beras di lubungmu masih utuh seolah-olah tidak pernah dimasak? Jaka tidak akan pernah curiga teman-teman, karena saya sudah merasa bahagia mendapatkan istri secantik Nawangwulan. Pada saat Jaka Tarub pulang ke rumah, ia melihat istrinya Nawangwulan sedang memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak sudah pulang bukannya? Iya, ada apa memangnya Dinda? Bolehkah aku minta tolong? Mbak minta tolong untuk apa Dinda? Tolong jagakan aku dulu, karena aku sedang memasak di sini. Memangnya Dinda mau pergi kemana? Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, kan? Baiklah Dinda. Dengan janji akan, tapi ingat, akan tidak boleh membuka bakul ini. Akan harus ingat ya. Tenang saja Dinda, akan tidak akan lupa dengan janji Akang. Setelah Nawangwulan pergi, Jaka Tarub ingat dengan perkataan Arya dan teman-temannya. Karena hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran, Jaka Tarub pun membuka tutup bakul yang ada di depannya. Nawangwulan tiba-tiba datang sepulang dari mencuci pakaian di sungai. Sedang apa, Jaka? Akang tidak sedang apa-apa Dinda. Akang harus pergi makan, ada pekerjaan yang harus Akang selesaikan. Setelah Jaka pergi, Nawangwulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga Nawangwulan curiga pada suaminya Jaka Tarub karena sebutir beras masih tergolek di dalamnya. Tahulah ia bahwa suaminya telah membuka bakul itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah Nawangwulan harus menunggu dan menanti beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya karena beras terus berkurang. Suatu hari Nawangwulan ingin menunggu padi untuk mendapatkan beras. Namun Nawangwulan tidak sengaja menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Tahulah ia bahwa suaminya lah yang telah menyembunyikan selendang itu. Ternyata selama ini Jaka Tarub yang menyembunyikan
selendangku. Dan karena isi lumbung tersebut kurang, pada akhirnya aku bisa menemukannya kembali. Ini pasti sudah menjadi tempat yang di atas. Setelah Nawang mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh suaminya Jakataru, Nawang pun memutuskan untuk kembali ke kayangan meninggalkan Jakataru dan kedua anaknya. Jaka, mengapa kau berbohong padaku? Bulan, aku bisa jelaskan. Aku sudah tahu semuanya. Aku harus kembali ke kayangan. Bulan, aku sangat menyesal. Aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu. Tapi aku tidak bisa tinggal di dunia ini lagi. Tapi Dinda, bagaimana dengan anak kita? Jaga Tegil dan Nawangasi. Aku percaya kamu bisa menjaga kedua anak kita. Ibu, jangan tinggalkan Asi sendiri, Bu. Ibu, jangan tinggalkan kami sendiri, Bu. Kalian kan tidak sendiri. Ada ayah kalian di sini. Tapi Ibu, kami mau Ibu bersama kami di sini. Apa Dinda tega meninggalkan Asi dan Tegil sendiri tanpa Dinda di sisi mereka? Tapi di sini bukan tempatku. Tempatku adalah kayangan. Bukan di sini, Kang. Akhirnya dengan penuh rasa keterpaksaan, Jaka dan kedua anaknya mengikhlaskan kepergian Nawang. Bahkan Jakataru dan anaknya mengantarkan kepergian Nawang. Ibu. Ibu, jangan tinggalkan kami di sini, Bu. Ibu tidak akan pergi jauh dari kalian. Ibu akan mengawasi kalian dari kayangan. Hati-hati, Dinda. Nawang pun pergi. Tapi setelah Nawang kembali ke kayangan, Nawang tidak merasakan kebahagiaan, melainkan penderitaan. Penderitaan Nawang dan keluarganya adalah ketika kayangan mereka di langit diserbu oleh segerombolan jin jahat. Pemimpin Raja Bintara yang sudah lama ingin mempersulit Nawang dan keenam kakaknya. Keinginan yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh ketujuh bidadari maupun kedua orang tua mereka. Banget ketujuh sekali istriku. Apa maksudmu? Mengenai Nawang dan keenam saudaranya. Apa maksudmu berbicara seperti itu? Dulu kan saya sudah mengatakan kepada kalian bahwa saya akan mempersulit ketujuh kalian. Itu kan dulu, sekarang lain lagi. Iya, itu kan dulu. Lagi pula, saya sebagai ibu tidak akan mengizinkan ketujuh putri saya untuk menikah denganmu. Jangan paksa aku untuk melakukan kekerasan pada kalian. Kami tidak takut dengan ancamanmu, Bintara. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu pada putri kalian. Lepaskan putriku. Tidak, putri akan jadi istriku. Hati-hati jangan bawa putriku kembali. Baik, Raja. Serang! Namun anak Muji dan keluarga kerajaan pun tak dielakkan. Namun, akhirnya Raja Bintara dan jinnya kalah. Musnah kau, Bintara! Setelah selesainya peperangan itu, Nawang kembali ke Mayapada untuk menemui kedua
Nawulan, maka aku akan menghibur kalian dari atasan nanti. Nawulan pun kembali ke kayangan, meninggalkan Jakataruh dan kedua anaknya. Sejak saat itu, Jakataruh dan kedua anaknya selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenal Nawulan. Abadi untuk selamanya. Tim dokumentasi, hidupkan lampu bagian panggung saja. Oke, silakan untuk foto bersama dari PGRI 7B. Di sini ada dosen pengampunya, Ibu Yusi Susilawati MPD. Lightingnya boleh diganti warna putih lightingnya. Ya. Oke, semuanya semua. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ganti gaya. B, gayanya B. 1, 2, 3. Mau video? Setelah ini bersiap-siap ya untuk kelas 7E. Pentas seni drama 7B. Pentas seni drama